Guys, masih di Cuan TV bareng gue Rama Besto. Dan hari ini gue pengen ketemu sama Om Arif dari BRF Custom Works. Dan ya kebetulan nih teman gue sendiri. Waduh, berisik banget motornya ya. Dan kita akan ngobrolin soal perceperan duniawi dari air suspension, coilover, pokoknya custom yang lain-lainnya, soal perkaki-kakian mobil biar mobil makin kece, ya kan? Kita ngobrolin di sana sama Om Arif BRF. Dan yang pastinya kalian pengen tahu keseruannya kayak apa, jangan skip video ini, tonton video ini sampai habis. Dan yang pastinya sebelumnya untuk like dan subscribe dulu guys. Oke? Ikutin video gue sampai habis. Yuk, come on guys. Udah sampai di BRF nih. Yuk, kita lihat sini, lihat. Nih, kita udah di BRF. Dan di situ ada mobilnya Kapten. Ada mobilnya Kapten. Dia memang lagi pasang air suspension. Tapi tahu gue nih ya, kalau air suspensionnya suspensinya Corona itu dia double wishbone kan ya. Dan itu posisinya itu susah kayaknya buat dipasang air suspension gitu. Makanya gue penasaran nih, saat si Kapten kemarin memang cerita sama gue dia lagi pasang air suspension Coronanya. Gue penasaran sih, kalau misalkan Corona itu yang double wishbone kan posisinya itu adalah sok di dalam per kan. Nah, gue penasaran nih kalau dibikin air suspension kayak apa hasilnya. Nanti kita obrolin sama Om Arif. Oke? Come on guys. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah,
Nah guys, kita udah di BRF Custom Works. Tepatnya ada di AXC Summarecon Bekasi. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol sama Om Arif. Dan Om Arif itu ada Om Arif ya. Kita langsung ketemu sama Om Arif. Yuk, gimana guys? Halo Om Arif. Hei, lagi sibuk nih, lagi rame di bengkel nih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Ini banyak nih Airsusan duniawi. Airsusan duniawi nih Gila, sekarang nih. gila. Lagi menjamur kayak Lagi kakak. menjamur ya. Tapi yang pengen gue bahas nih kan, gue semalam dapat kabar nih dari Kapten Adit nih. Oh iya. Kalau dia lagi masang air suspension mobilnya kan. Nah, Ah, setahu gue kan air suspensionnya dia susah nih, susah. ya kan? Satu belakang per daun, Depan pakai double double wishbone dan kan? ruangan yang sangat sempit. Nah, kayak gimana keseruannya? Kita langsung aja yuk guys, ngobrol-ngobrol. Nah guys, kita udah bareng sama Om Arif dari BRF Custom Works. Nah, Om Arif, Ya. seperti yang tadi gue bilang nih, ini kan tadi si Kapten Adit ini coronanya lagi pasang air suspension. Ah, Nah, air suspensionnya, kaki-kakinya si Corona ini kan nggak gampang ya, karena dia Dibilang double nggak wishbone, gampang, ya. terus juga belakangnya per daun, ya kan. Nah, berarti kalau kayak depan double wishbone, itu gimana bikinnya? basicnya sih semua mobil sama. Sama. Ya kan? Karena dia kan pakai per juga, Ah, pakai benar. per daun. Hanya yang berbeda ruangannya aja. Nah, Ruangan. karena ini double wishbone-nya, ruangan untuk pernya itu agak kecil, Mhm. makanya nanti dilakukan custom. Custom di bagian? Di bagian tempat pernya itu kita lebarin. Oh, di bagian tempat pernya dilebarin. Karena kan kebetulan balonnya juga besar. Oh, supaya gitu. ribon mainnya Nah, travelnya enak. tapi kan dia ini kaki-kakinya dia kan berarti kan per itu shock itu di dalam per kan. Sok itu di dalam per. Nah, itu ngakalinnya gimana berarti? Nah, ini udah Berarti ada ini- contohnya banget, udah jadi lagi. Ini udah jadi nih ya? Udah jadi. Udah jadi nih? Tinggal dirakit nih. Oke. Bisa dibuka. Oh, ini bisa Bisa dibuka. dibuka karena ini kan balonnya yang Ah. support coilover kan. Ah, Nah, ah. Mas Adit minta, Mas, bikin Airsus yang bisa di style juga. Oh, Ketinggiannya yang ketinggiannya. bisa- Nah, makanya Ah, ah. saya kasih balon yang Ada dratnya nih ya. dratnya. Ini bisa dicopot. Oh, bisa Tinggal dicopot juga diputar. guys. Gila, gampang ya, simple. Udah. Ini kan penggantinya per di Shocknya di dalam per. dalam per, tapi ini dalam bentuk custom bawahnya ya, berarti ya. Terus di Oh, oh gini guys, jadi guys tuh ini shock breakernya khusus untuk Corona. Wih gila, berarti khusus customnya untuk seperti ini. harus seperti ini ya customnya ya, karena dia memang shock breaker ini di dalam pernya, Dalam pernya. dan ini sekarang di dalam balonnya Sekarang guys. dalam barrelnya. Bener. Nah, Tinggal diputar. terus customnya itu berarti nggak custom sasis apa segala macam nggak? Kan dia ada pegangan buat ke sasis juga kan ya? Ah. Ini nih. Kalau custom di bagian mobilnya itu hanya dilakukan pemotongan pada sasis yang per itu. Itu kan gede banget tuh. Oh Dia ini jaraknya ya? segini, ya. Aha. Ini kan nanti dipotong nih. Bagian sini ya? Ya. Ya. Ini nanti dipotong. sama Oh ini kita. dipotong, ini Ya, buat bikin ditinggiin, dudukan. ya. Oh buat bikin dudukan ininya ya? Ya, karena ini Si kan, balonnya ya? nah ini nanti dipotong. Oke. Ini nanti dipotong. Bagian ini nanti dipotong nih guys. Habis itu buat tempat si balonnya. Biar agak luas. Benar. Nah untuk bagian belakangnya, kan dia per daun tuh. Berarti per daunnya dicopot atau gimana nih? Kalau Berarti kan kalau per daun copot kan berarti bikin link lagi kan? ya, Bikin link lagi kan? Nah kalau misalkan nggak dicopot gimana? Bisa emang ya? kalau misalkan dicopot, kebetulan kan Mas Adit bilang udah pasang aja dulu. Habis itu next bikin drag link. Karena kan masih pakai per daun, ya udah kita ngakalin aja. Kayak gimana tuh? Kita akalin aja. Kayak pernya itu kan Coba, tadinya ada kita lihat 5 deh. lembar. Coba kita lihat ya. Ya, nih, Sini pernya nih, kan guys. ada kurang lebih 5 lembar. Ini tinggal 1. Nanti kita pasang 2 lembar aja. Oh berarti cuma 2 lembar per daunnya aja? 3, sorry. Oh tiga lembar per daun. 3 lembar per daun. Ah, Sasis juga kita coak khusus untuk balon. sasis ini dicoak Ini udah dicoak khusus untuk balon nanti. tempat balonnya. Oke, berarti balonnya di atas per daun. Balonnya di atas per daun, sejajar dengan per daun. Oke. Berarti memang maksudnya tidak nyopot per daunnya karena tidak bikin draglingnya ya. Oke. Nah kalau bikin draglingnya itu biasanya di mana di sebelah? Di bagian mana? Kalau bikin dragling itu kan pernya berarti kan nggak pakai kan, per daun ini kan nggak pakai. Nanti kita sistemnya kayak mobil Avanza aja. Kayak gimana?
dibikin dragling dari gardan ke sasis body itu 2 biji. 2 biji. Kanan kiri satu-satu sama nyamping satu. Oh gitu. Yang bagian belakang itu malang ke kanan ke kiri gitu. Oh gitu, ya. Nanti gua tampilin gambarnya ada ya kan. Gambarnya kalau dragling kayak gimana, terus kalau misalkan tetap menggunakan per daun kayak gimana. Oke. Nah, kalau untuk air suspension nih, kelebihan dan kekurangannya apa? Kalau kelebihan air suspensi otomatis gaya ya. Gaya kelebihannya. Kan tampilnya pasti lebih beda. Dia lebih bisa pendek, bisa tinggi, sesuai keinginan kita lah. Benar gitu sih, kan. benar. Kenyamanan juga bisa disetting. Gitu. Oh, kenyamanan bisa disetting sendiri ya? Ketinggian itu kan mempengaruhi kenyamanan. Iya benar. Jadi PSI-nya ya mempengaruhi kenyamanan dalam berkendara mobilnya sendiri. Dan juga kalau misalkan untuk perawatan air suspension sendiri gampang apa susah? Kalau untuk perawatan air suspensi ini dibilang gampang ya gampang, dibilang susah ya nggak susah gitu kan. Gampang gimana aja. tuh? Bingung ya? Penonton gue bingung nih. Gampangnya itu gimana? Gampangnya itu kan biasanya namanya tangki diisi udara lewat kompresor kan biasanya suka nyimpen embun air. Itu kita udah pasti sediakan keran di tangki. Buat? Dia tinggal kuras air sendiri. Oh, jadi biar buat ngilangin air embunnya itu ya. Oh gitu. Kalau misalkan perawatan balonnya? Kalau misalkan perawatan balon ini sih kuat sampai 5-10 tahun. 5-10 tahun? Gila guys, 5-10 tahun kalau nggak kegesek atau apapun gitu kan. Dia oh aman iya, gitu. benar. Biasanya yang bikin bocor itu kegesek pelek atau kegesek per sasis. Ya kan, jadi per sih orang udah Airsus kok masih pakai per. Aduh, diri dikit kali ya diri. Kita pindah ke sana guys. Nah guys, untuk masalah Airsus udah pasti ya sedikit banyak kalian pasti tahu juga lah masalah Airsus. Lebih memudahkan sih lebih tepatnya ya, lebih memudahkan. Nah kita ngebahas soal yang agak lebih tradisional sedikit ya kan, lebih ke coilover. Awalnya sih sebenarnya coilover sih pengen gue bahas gitu kan. Kan sekarang banyak nih coilover aftermarket ya, maksudnya dari beberapa merek, merek-merek coilover dan juga ada yang custom, ya kan. Nah kelebihannya kalau misalkan untuk yang aftermarket sama kekurangannya apa nih Om? Pernah nggak nemuin tuh? Kelebihan aftermarket ya? Iya yang aftermarket tuh. Itu udah pasti nyaman sih, enak. Nyaman tuh? Karena dia kan full adjust, double clap juga kan di shock breakernya itu di dalamnya. Tingkat kenyamanannya bisa diatur pakai kekerasan gas klik itu kan biasa yang di atas. Iya kalau di yang aftermarket. Nah itu udah pasti enak. Itu kelebihannya. Kekurangannya apa tuh? Mungkin harga. Harga nggak murah. Bener. Harganya mahal. Tapi ada harga, ada kualitas. Pastinya kan. Nah, kalau misalkan kalian lebih memilih gaya dibandingkan kualitas, yang custom. Ya kan? Yang custom. Nah, kalau yang custom itu sebenarnya dia sistemnya kayak gimana sih? Kalau yang custom itu nggak jauh beda sama yang aftermarket. Dia itu fungsinya buat naikin mobil atau nurunin mobil. Naikin mobil atau nurunin mobil. Yang beda hanya kenyamanan paling. Kenyamanannya. Yang berbeda itu kenyamanan. Kenapa? Satu nggak bisa diatur, itu pasti. Nggak bisa diatur. Soft hardnya si shock breaker karena dia kan ngandelin empuknya dari si per. Dari pernya sendiri kan. Juga. Jadi cuma hanya bisa untuk naik turunin doang. Oh gitu. Nggak ada double clap-nya. Jadi dibikinnya itu berarti model drat ya? Model drat ya. Sama ya model drat, tapi berarti dia yang di custom itu shocknya ya? Shocknya berarti mangkok shocknya ya? Tambahan. Oh. Shocknya kita kasih tambahan putaran coilover itu. Oh, di mangkoknya? Apa mangkoknya ganti? Mangkoknya kita lepas. Dikasih yang drat itu ya? Oh gitu. Iya. Makanya jadi custom. Itu. Jadi kalian milih yang mana nih? Kenyamanan, murah, atau kualitas? Sesuai budget aja. Betul, benar-benar sesuai budget. Nah, kalau misalnya mau yang lebih murah lagi, namanya pot kit. Potong dikit. Nah, sebenarnya kalau yang awal mula dunia perceperan duniawi ini kan, itu kan bermula dari pot kit kan. Pot kit, potong dikit ya kan. Nah, tapi kan sebenarnya lu pernah nggak mengalami kendala di saat lu ngerjain
pot kit ini kan di beberapa mobil. Pernah nggak lo ngalamin? Misalnya nggak ngepas atau nggak ngeplak, tiba-tiba dia melejit atau gimana? Biasanya sih kalau itu jarang ya. Kalau saya ngerjain itu biasanya paling masalahnya suka beda tinggi. Nah, beda tinggi itu sering banget sih. Itu kenapa tuh? Banyak faktor sih. Sebenarnya kalau mobil standar kita ukur aja itu pasti tingginya udah berbeda. Tingginya beda, udah pasti. Apalagi pas kita turunin, itu kan lebih kelihatan tuh. Benar. Itu lebih kelihatan pas diturunin itu jaraknya. Gitu. Padahal pas standar pun mobil kita kalau diukur itu beda. Beda, tingginya sebenarnya beda. Cuma kita nggak nyadarin aja ya. Karena standar. Iya, karena pas kita pendekin, Om Arif bikin sejari ya kan. Udah ada patokan yang di sejari kan. Giliran pas sudah dipendekin, yang satu jari pas, yang satu jari longgar. Dan balik lagi, jarinya siapa yang dipakai ini? Ya kan? Kalau jari gue sama jari Om Arif aja udah beda. Makanya itu tergantung dari situ tuh. Jari si tukang bengkel ini berpengaruh soalnya. Sama berarti ratanya tempat ya? Ratanya tempat ya. Oke. Nah, kalau kayak lowering kit yang aftermarket. Yang aftermarket. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya udah pasti nyaman. Udah pasti nyaman. Enak lah dia mirip-mirip standar. Tapi dia agak pendek. Biasanya 2 jari itu ya. Biasanya 2 jari. Dia itu pasti turun 3 cm dari standar. 3 cm dari standar itu Gak pasti. Mungkin lebih, udah pasti. Dan kalau lowering kit kalau dipotong jadi keras, bener nggak? Nah itu kenapa itu? Balik lagi yang nyeting sih Pak. Balik lagi yang nyeting. Karena itu settingan itu bumbu-bumbu dapur masing-masing. Oh iya benar. Ini cari aman sebenarnya. Biar nggak dihujat tukang per lain. Gitu. Nah, lu kalau misalkan masuk kayak air suspension, lu biasanya pakai merek apa di sini? Kalau air suspensi sendiri sih, saya punya merek sendiri ya. Kebetulan udah importir sendiri. Itu kita kasih brand namanya Air Pro Suspension. Air Pro Suspension. Ada IG-nya Air Pro Suspension. Oh, ada IG-nya. Nanti kita taruh di sini. Ya, apa di sini? Apa di sini terserah gue. Nah, itu Air Pro itu harganya berapa? Kalau Air Pro itu harganya relatif terjangkau, Pak. Kita sama pasang aja di harga 18,5. 18,5. Itu baru tuh ya? Itu baru. Itu kan? Baru ya. Nah, itu udah yang sistem remote udah atau? Sistem remote. Udah remote tuh ya? Udah komplit tuh. Digital, sistem remote, Solenoid 2 titik. Jadi udah yang paling baru lah. Udah paling baru, cuma 18,5. 18,5. Udah sama masang. Udah sama masang. Nah, kalau misalkan gue nih datang nih, Om Arif, gue bawa Airsus nih, gue pengen masang di sini, bisa? Bisa juga? Bisa. Wih, gila. Berapa biayanya? Bengkel kan? Oh iya benar. Kita terima aja semua. Benar. Berapa biayanya? Kalau untuk biaya pemasangan kita biasa 4 juta. Oh 4 juta? 4 juta Biaya itu udah pemasangan? bersih. Udah bersih itu ya? Fitment biasanya. Sampai fitment semua? Itu nggak ada tambahan lagi ntar custom shop ini ya. Nah, itu kalau fitment correction tuh gimana sih? Kan banyak nih anak-anak sekarang nih yang bilang, oh gue mau fitment correction, kan? Mungkin ada beberapa orang yang di viewers gue masih belum terlalu paham masalah fitment correction. Itu apa sih? Kalau fitment correction itu ya balik lagi dari kita kan yang koreksi si mobil owner. Mobil itu kan? sendiri. Nah, mobil itu. Kurang gimana. Kita kasih tahu ke ownernya, baru kita setting. Biasanya permintaannya banyaknya tuh fitment correction tuh kayak gimana? Biasanya kalau mobil yang udah beget, kayak Airsus itu mungkin belum fender to lips. Nah, itu dia minta fender to lips. Ya. Nah, berarti kalau fender to lips itu kan berarti main di camber. Jangan salah loh, camber. Main di camber juga ya? Bisa main di camber. Oh gitu. Nah, sebenarnya kayak gunanya camber itu juga buat apa sih sebenarnya? Kalau menurut lo sebagai seorang modifikator kaki-kaki nih? Kalau chamber sendiri itu camber. Jangan salah, camber. Nanti dihujat netizen. Kalau chamber sendiri itu buat modifikator kayak saya itu biasanya kalau si owner itu nggak pengen kayak wide body, ngelebarin body, dia tetap pengen bodinya tuh standar. Tetap bodinya standar. Tapi hitungnya dapat, ya udah mau nggak mau kita saranin ya udah chamber aja. Oh, dengan offset dan lebar velg tertentu yang pastinya ya, yang memang ngebuat si velg ini keluar dari fender atau bodi mobilnya, kira di camber biar fitmentnya dapat dan ya pas, dan fender tulips biasanya ya. Nah itu. Nah tadi untuk lowering kit nih ya, kekurangannya apa tuh Om yang lu tahu? Kalau lowering kit itu kekurangannya biasanya kalau kita itu pengennya lebih pendek daripada
hasil lowering kitnya ya udah. Mau kan kita potong lowering kit. Potong. Saya. Iya sih, tapi jadinya keras kan? Keras. Nah, berarti kan serba salah ya kalau misalkan lu pakai lowering kit tapi lu masih mau lebih pendek, karena kan biasanya 2 jari ya, kalau misalkan biasanya di mobil tuh 2 jari sampai 3 jari. Itu pengen sejari. Pengennya sejari gitu kan. Nah, itu berarti potong ya resikonya jadi keras. Ya kan? Bener. Nah, tinggal lu pilih aja nih guys, lu pengen yang mana? Lu pengen air suspension, bisa. terus atau coilover, lowering kit, custom coilover atau pot kit. Nah, kalau yang murah pot kit, potong dikit. Bener kan? Kalau yang murah pot kit kan, paling nggak nyampe gope lah motong. Nanti kalau BRF sendiri, lu udah berapa lama nih BRF? BRF sendiri itu udah berdiri dari tahun 2013. 2013. 2013 itu kita join sama yang di daerah Jati Asih. Nah, salah satu bengkel ya. Habis itu kita sekitar 2 tahun di sana, habis itu kita pindah ke sini. Oh, mutusin untuk berdiri sendiri di sini. Berarti 2 tahun, berarti 2015 lu di sini. Ya. Wih, berarti udah 5 tahun guys dia udah di sini nih. Dan berarti udah banyak hasil dari BRF Custom World. Nah, kalau buat lo nih, saran buat viewers gue nih untuk masalah perkaki-kakian dan perceperan duniawi. Lo ada saran nggak? Yang bagus tuh kayak gimana sebenarnya? Yang oke tuh kayak gimana? Kalau untuk saran, kalau dia pemula kan biasanya pengen budgetnya murah, tapi pendeknya enak gitu. Benar, kan, Obama. Enak dipakai enak. Iya, gitu, Obama. Oga bayar mahal. Itu mintanya paling enak gitu. Oh kan. iya, benar. Ya udah, kita saranin paling custom pair. Custom pair, ganti pair. Ganti pair ori standar dia disimpan, di customin, nanti shocknya juga disetting. Itu jangan cuma pair potong terus pasang. Shock setting tuh gimana maksudnya? Ya kayak kalau di setting itu kayak ketinggian stopper itu pengaruh, Pak. Oh, ketinggian stopper. Oh, sama ini ya, dia custom mangkok juga ya buat naikin ya, jadi biar bisa tetap empuk ya. Itu masih tetap budget pelajar lah itu. Karena nggak bisa sembarangan ya, kayak per aja kan ibaratnya bentuk dan ketebalannya, terus renggangnya per kan juga mempengaruhi kekerasan juga, terus mempengaruhi tingginya juga, ya kan. Setahu gue kan kalau misalkan yang batangnya gede itu dia lebih keras. Ya kan, kalau batang kecil rapat-rapat itu lebih empuk, tapi tergantung di mobilnya sendiri, bobotnya. Kalau misalnya bobotnya berat, yang ada malah nggak enak, terlalu empuk, bener kan? Makanya harus disetting sesuai mungkin lah. Sesuai mungkin ya, sesuai mungkin. Sama kondisi mobil itu. Benar, sesuai dengan kondisi mobil dan waktu kalian. Ya kan? Time is money. Waktu adalah uang, ya kan? Jadi kalau misalkan mungkin budget kalian berlebih bisa pasang Airsus, ya kan? Budget kalian nggak nyampe di Airsus bisa pasang. Tapi kalau misalkan coilover juga harganya nggak beda jauh ya. Harganya nggak beda jauh. Nggak termarket, iya. Mungkin bisa yang custom, ya kan? Bisa yang custom coilover atau lowering kit atau pot kit. Paling murah sih pot kit. Paling murah pot kit, nggak mahal lah. Kalau potong dikit itu paling cuma masa 200-300 ribu lah, ya kan? Tinggal gerinda, modal gerinda, ya kan? Ukurannya semana jadi. Aduh, ini mobil nggak kelar-kelar nih ya? Ini kira-kira sebulan lagi lah. Wah, mantap, sebulan lagi. Pak Gila. udah mau terbang aja nih. Mau terbang. Dia lagi terbang sekarang. Ya? Lagi terbang dia. Dia lagi terbang sekarang. Sih dia nggak ini. Nggak Tunggu aja, nggak apa-apa. Ini mobil juga nggak dipakai kan. Gila. Nah, makanya gue tadi tuh kesini karena gue penasaran dengan double wishbone ini. Ya, karena kan saya juga sedikit kesulitan karena mobil ini itu kan belakang pakai per daun, depan pakai double wishbone, dengan benar. ruangan yang sangat sempit itu. Benar. Ruangan sangat sempit, terus Cuman juga biar nggak membahayakan si balon ini, gimana kita cara masangnya? Benar. Setting kan. Jadi banyak yang harus dipotong-potong juga, ya kan? Bantai sasis, biasanya sasis nih, ya kan? Potong sana sini. Itulah dunia custom, ya kan? Beauty is pain orang, ya kan? Kayak gue lagi ngeliat story lu kemarin ya, kalau nggak salah kemarin ya, lu potong fender ya? Ya kan, itu kan perih banget kan ngeliatnya. Itu lagi di radius kan, gila. Ntar lagi BRF Custom juga ada radius di sini. Palu gak ada, apa lu mau gua ada. Oke deh guys, terima kasih banyak Om Arif waktunya. Wah, terima kasih banyak. Semoga semakin sukses di dunia modifikasi dan perceperan duniawi. Dan buat kalian jangan lupa di
follow Instagramnya BRF, terus Airpro juga, ya kan. Terus juga jangan lupa subscribe, like. Apa? Coba dong ngomong, gue mau lo ngomong dong. Subscribe, like dan share Cuan TV. Gue pengen ngomong dong. Subscribe, like, share, komen yang positif ya. Positif, benar. Yang membangun lah semua. Iya, kalau komen positif, kalau hal lain jangan sampai. Oke deh, terima kasih guys buat kalian yang sudah menonton, dan jangan skip video ini karena banyak konten-konten yang menarik buat kalian. Yang pastinya gue akan membuat video yang menarik buat kalian untuk nextnya. See you, bye-bye. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah.